Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengetes motor pengering mesin cuci. Nah, adapun alat tambahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah motor atau ini spin motor atau motor pengering mesin cuci. Ya, ini motor yang baru yang akan saya coba tes. Kemudian yang kedua adalah kapasitor yang nilainya di sini ada 6 mikro, bisa juga menggunakan 5 mikro. Ya, fungsinya ini sebagai starting dari motor pengering mesin cuci. Selanjutnya ada kabel AC yang bisa digunakan untuk menghubungkan dengan listrik PLN. Nah, kemudian alat ukur, saya gunakan alat ukur ini untuk menentukan nanti yang mana yang dihubungkan ke listrik PLN dan mana yang dihubungkan dengan kapasitor. Oke, nah sekarang bagaimana cara menentukan yang mana kabel yang dihubungkan dengan listrik PLN? Nah, kita coba lihat, perhatikan di sini ada 3 kabel. Ada kabel merah, ada kabel kuning dan biru. Ya. Nah, bagaimana prinsipnya di sini? Kabel yang dihubungkan dengan listrik PLN adalah kabel yang tahanannya atau resistansinya paling rendah. Kita ukur antara ketiga kabel ini, manakah tahanannya paling rendah, itulah nanti yang akan dihubungkan dengan kabel AC ini, dihubungkan dengan listrik PLN. Nah, kita coba sekarang ukur dengan menggunakan multimeter. Nah, saya coba tempatkan multimeternya di posisi 2 kilo. Ya. Kemudian saya akan coba ukur antara kabel merah dulu. Saya ukur antara kabel merah dengan kuning. Saya ukur kabel merah dan kabel kuning. Kemudian kita perhatikan di multimeternya berapa nilai resistansi yang terukur. Nah, ternyata yang terukur adalah 0,227 kilo. Ini ada kilo, tapi ini atau sama dengan kalau ditransfer menjadi ohm itu 227 ohm. Berarti ini nilainya 227 ohm antara merah dengan kuning. Nah, kalau digambarkan, sebenarnya gambarnya mesin ini bisa dibuat gambar seperti ini. Ini ada gambar yang disimbolkan ini motor, kemudian ada kabel merah, red, ada yellow, kuning, dan ada blue. Nah, tadi yang saya sudah ukur adalah kabel merah dengan kuning. Resistansinya adalah 227 ohm. Nah, prinsipnya tadi mana yang paling rendah itu yang dihubungkan dengan jajak listrik PLN. Nah, saya coba ukur lagi merah dengan biru. Berapa resistansinya merah dengan biru? Nilainya 87 ya. Oke, 87. Sini kita coba tulis dulu. Resistansi antara merah dengan biru adalah 87 ohm. Sekarang saya coba ukur antara kuning dengan biru. Saya ukur lagi. Jadi ini tidak ada masalah, prop merah dan prop hitamnya bisa terbalik. Kuning dengan biru. Saya coba ukur kuning dengan biru. Resistansinya adalah 139 ohm. Jadi 139 ohm. Di sini resistansinya adalah 139 ohm. Nah, dari ketiga hasil pengukuran ini, ternyata yang paling kecil resistansinya adalah 87 ohm.
Jadi di sini 87 ohm antara merah dengan biru. Berarti kabel AC nanti akan dipasang di antara merah dan biru. Kita coba. Saya langsung pasang saja kabel merah dan biru. Atau sebelumnya saya ukur lagi kapasitornya di mana. Saya pasang saja dulu supaya tidak bingung. Ini juga tidak masalah. Yang mana fasa dan nolnya tidak ada masalah terbalik. Kalau ditentukan fasa yang mana, sebaiknya biru yang fasa. Tapi sebenarnya tidak ada masalah karena bolak-balik. Oke, selesai. Nah sekarang kabel kuning. Nah kita cari sekarang yang mana, di mana dipasang kapasitornya. Kapasitor yang 6 mikro tadi ini yang sebagai startingnya, saya akan pasang di kabel kuning. Nah, satu kuning, nah ini kabel yang tidak terpasang, dan pasangannya ini yang harus dicari. Yang mana pasangannya? Apakah pasangannya merah atau biru? Nah, bagaimana cara menentukan? Cari resistansi yang paling tinggi. Jadi resistansi yang paling tinggi tempatnya kapasitor. Atau disitulah kabel yang terhubung dengan kapasitor. Resistansi paling rendah itu tadi dihubungkan dengan kabel AC. Nah, sekarang saya akan ukur mana yang paling tinggi di sini. Biru dengan merah atau biru dengan kuning dengan merah atau kuning dengan biru. Nah, kalau dilihat di sini tadi yang paling tinggi itu adalah kuning dengan merah, 227 ohm. Sini. Kalau kuning dengan biru ini 139. Berarti kapasitornya dipasang antara merah dengan kuning atau kuning dengan merah. Ini boleh bolak-balik, tidak masalah. Berarti saya coba pasang di sini kapasitor. Nah, berarti jadilah gambar untuk rangkaian ini. Sekarang kita pasang starting. Jadi fungsi kapasitor di sini untuk membantu motor ini berputar. Jadi apa yang terjadi ketika motor ini tidak dihubungkan dengan kapasitor? Nah, berarti tidak bisa langsung start, tidak bisa langsung berputar. Sebentar kita coba apakah betul ketika kapasitornya tidak ada, tidak langsung berputar. Dan biasanya hanya bisa berputar ketika dibantu dengan tangan. Jadi untuk memudahkan supaya mesin motor pengering ini langsung berputar, nah, sebaiknya dipakaikan kapasitor, karena kan repot kalau kita bantu berputar. Nah, sekarang untuk mengetahui nanti putarannya ini apakah ke kanan atau ke kiri, saya coba pasangkan kabel atau kertas atau apa yang bisa dideteksi, karena kalau tidak dipasangkan ini susah dideteksi putarannya, apakah dia putar kanan atau putar kiri. Saya coba pasangkan dulu. Nah, oke, nanti kalau berputar mudah dilihat. Oke, sekarang jadi pemasangannya sudah selesai, bisa dilihat di sini. Saya ulangi tadi pemasangan kabel-kabelnya. Jadi kabel merah dengan biru ini dipasang kabel AC, kemudian kapasitornya dipasang pada kabel warna kuning dengan merah, sesuai dengan gambar yang saya sudah gambarkan tadi di sini berdasarkan analisis pengukuran, hasil pengukuran dari resistansi atau impedansi dari lilitan dari atau gulungan dari motor. Nah, kita coba sekarang tes, tapi sebaiknya supaya aman ini sebaiknya diisolasi dulu sedikit supaya aman. Tapi kalau bisa dijamin tidak tersentuh dengan yang lain, berarti boleh tidak diisolasi. Tapi utamanya kita isolasi dulu sementara saja. Saya gunakan isolasi yang ini karena isolasi listriknya habis. Ya, yang jelas tidak korslet dengan kabel yang lain. Nah, itu tujuannya isolasi dan keamanan. Oke. Nah, sekarang saya sudah isolasi 3 kabelnya. Sekarang saya coba tes dengan cara menghubungkan kabel AC, steker kabel AC, ini tusuk kontaknya dengan stop kontak yang ada di sini, dan mengamati nanti motornya, mesinnya apakah berputar atau tidak. Kita coba. Nah, ternyata berputar.
Kita lihat putarannya ke kanan atau ke kiri. Nah, berarti putarannya ke kiri. Berarti pemasangan kabel atau cara menghubungkan motor pengering ini ke listrik PLN dan kapasitor sudah selesai. Oke, demikian cara memasang atau cara mengetes motor pengering mesin cuci. Semoga bermanfaat. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.